Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Ibu Livia yang bertugas pada shift pagi ini. Baik, silahkan duduk Ibu. Baik, ini dengan Ibu siapa ya Bu? Oh, Ibu Yuni. Baik, Ibu Yuni apakah bisa menyebutkan tanggal lahirnya Bu? Ya, Ibu seperti yang kita janjikan kemarin bahwa kita hari ini akan sharing saja mengenai KB alami dan sederhana. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya. Ibu, saya akan jelaskan. KB di sini adalah keluarga berencana yang bertujuan untuk memberi jarak kehamilan pada ibu. Jadi, apa saja Ibu KB alami itu? Yang pertama, ada metode suhu basal tubuh, yaitu masa subur ibu itu berada pada saat ibu suhu badannya yang biasanya 36, 35,5 sampai 36 ya Bu, itu nanti akan naik menjadi 36,5 sampai 37 derajat. Ibu bisa menggunakan ukuran ini sebagai metode KB. Akan tetapi tidak efektif karena suhu tubuh bisa berubah-ubah, Ibu. Yang kedua, ada metode mukosa serviks, yaitu dengan cara melihat lendir yang ada pada serviks ibu. Ketika lendir itu kental dan lengket, maka itu bukan masa subur ibu. Ketika lendir itu bening dan agak lengket, itu ibu bisa tandai sebagai masa subur ibu. Lalu ada metode kalender. Metode kalender sendiri bisa dihitung pada saat pertama kali haid. Umumnya haid itu 6 hari ya Bu, lalu ditambahkan dengan 12 hari. Jatuhnya adalah nanti tanggal 18. Lalu Ibu bisa simpulkan bahwa masa subur Ibu itu dari tanggal 18 sampai tanggal 22. Jadi ada 18, 19, 20, 21, 22. Selama 5 hari itu Ibu jangan berhubungan seksual karena itu merupakan masa subur Ibu. Ibu harus rutin dalam mengecek kalender ya Bu, agar berhasil dalam melakukan metode KB ini. Selanjutnya ada metode amenore laktasi, yaitu selama ibu memberi ASI pada bayi ibu 6 bulan penuh dan tidak dibolong-bolong atau tidak berjarak, itu ibu sampai 6 bulan itu masih belum masa subur, jadi bisa untuk digunakan KB alami. Syaratnya ibu harus menyusui bayi secara rutin. Selanjutnya ada senggama terputus Bu, yaitu pengeluaran sperma pada suami ibu tidak dikeluarkan di rahim, yaitu dikeluarkan di luar. Cara ini efektif Bu, ketika suami ibu bisa mencegah ejakulasinya atau menghambat ejakulasinya tidak dikeluarkan di rahim ibu. Mungkin itu untuk KB alami yang bisa dilakukan ibu. Syaratnya ibu harus rutin-rutin dan rajin dalam melihat kalender dan menghitungnya mandiri. Untuk keefektifannya kurang efektif ya Bu. Kalau misalnya ibu tidak rajin atau ibu sering lupa dengan tanggal menstruasi, lupa menandai, itu nanti tidak efektif. Lalu ada KB sederhana, yaitu menggunakan kondom. Kondom sendiri digunakan oleh pria ya Bu. Untuk kegunaannya adalah menghambat sperma masuk ke dalam rahim. Jadi keuntungannya adalah praktis digunakan,
lalu mudah mencarinya, bisa dibeli di mana-mana. Tapi ada kerugiannya juga, Bu. Misalnya, nanti kan itu cuma dipakai satu kali, jadi harus beli berulang-ulang. Yang kedua, ada diafragma, yaitu alat seperti kondom yang dipakai oleh perempuan. Bisa dipakai berulang-ulang, tapi kerugiannya nanti bisa menyebabkan iritasi. Bagaimana Ibu mengenai penjelasan saya KB alami dan sederhana ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Baik, jika Ibu tertarik menggunakan kondom saja, maka harus hati-hati ya Bu. Ketika ada iritasi terhadap suami Ibu, dianjurkan untuk berhenti dan mengganti kontrasepsi lainnya. Terima kasih atas kunjungannya Bu. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, baik, saya tutup sampai di sini ya Bu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu.